Oke, teman-teman Tech selamat pagi, siang, sore, dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya di episode baru kali ini di People Story. Kurang lebih kita udah mau setahun, teman-teman, udah mengudara di People Story, dan kali ini kita kedatangan Om Ganteng dengan batiknya hari ini. Namanya Andri Steven. Nanti mungkin kita kenalan dulu nih sebenarnya. Panggilannya Andri ya berarti ya. Boleh. Mau pakai Pak atau Mas Nggak usah, atau nama Om? aja. Nama aja, oke. Nah, dengan Andri nanti kita ngobrol sama Andri. Sebenarnya Andri tuh lagi sibuk apa, roles and responsibilities kayak gimana, dan mungkin dari situ baru kemudian kita ngobrolin tantangannya ini seperti apa yang dihadapi, entah itu yang berurusan dengan orang, dengan bisnis prosesnya, dengan teknologi, dan juga sebenarnya kan kita bisa bicara bahwa sekarang kalau orang generasinya, dan mungkin kalau misalnya dengan tim membersnya atau shareholdersnya, mungkin kita bisa fokus ke situ. Dan harapannya dari cerita Andri hari ini teman-teman juga bisa belajar nih, karena kita juga mau melihat bahwa Andri punya background pendidikan apa, pengalaman kerja di mana, sekarang megang posisi apa, dan gimana juggling within the different background and changes gitu. Oke. Mungkin Dri bisa cerita dulu sekarang lagi sibuk apa, ngerjain apa. Ya. Silahkan. Boleh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semuanya. Ya, di pagi ini saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Andri Steven. Kalau disingkatnya Driven, Pak. Itu sesuai dengan moto hidup. Harus ada determinasi, harus ada goal di dalam hidup. Gitu. Menarik. Oke. Ya, gitu. Nah, saya kebetulan lulusan NTU Singapura, Nanyang Technological University, jurusan Electrical and Electronic Engineering, dan ada minor juga di Computing. Nah, setelah saya lulus, saya join IBM Singapura sebagai IT specialist. Jadi kerjaan saya itu di sana lebih banyak melakukan maintenance, melakukan planning, melakukan project terkait server kayak gitu. Nah, uniknya di pengalaman saya di Singapura itu lumayan resiko tinggi di sisi kerjaannya. Kenapa? Karena ketika saya melakukan maintenance atau melakukan service untuk server-server perbankan, asuransi, segala macamnya kayak gitu, itu kan nggak boleh downtime di luar waktu yang sudah ditetapkan gitu. Jadi kita kerja itu harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Apalagi di Singapura itu kan sangat strict ya mengenai waktu, mengenai rencana segala macamnya gitu. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya kita udah ditentukan minggu malam harus sudah live, biar besok paginya hari Senin bisa dipakai orang, ya kita sangat sangat panik ataupun stres kalau misalnya kita nggak bisa memenuhi jadwal tersebut, karena impact-nya itu ke publik, ke brand image dari bank tersebut, karena orang nggak bakal bisa melakukan transaksi gitu. Nah, jadi di pengalaman kerja saya di Singapura itu juga saya biasanya itu kerjanya itu malam. Jadi ketika orang tidur saya kerja, ketika saya tidur orang kerja kayak gitu. Jadi kebalik, kayak kalong. Tapi nggak menutup kemungkinan you have to standby kalau misalnya ada yang urgent juga ya. Kayak tadi ya gambarannya. Betul. Ya. Jadi kita harus tetap standby ketika ada isu segala macam, kita harus bisa tanganin segera kayak gitu. Lebih banyak technicalities-nya, technical support-nya ya saat itu. Iya. Kemudian? Kemudian setelah saya join di Singapura, IBM Singapura itu selama kurang lebih 5 tahun, saya kembali ke Indonesia, kayak gitu, back for good, gitu kan ya. Karena saya kebetulan waktu itu ada rencana untuk menikah, dan waktu itu calon istri saya kebetulan kan kuliah di tempat yang sama, jadi kita lumayan tough tuh diskusinya gitu kan ya. Karena orang Singapura atau sama-sama orang Indonesia? Orang Indonesia. Kayak gitu. Jadi kita lumayan tough diskusinya, apakah kita mau menetap di Singapura jangka panjang, membuat keluarga di Singapura, atau kita menetap
di Indonesia kayak gitu. Nah, sebetulnya banyak orang yang mempertanyakan ke saya gitu, kenapa sih balik ke Indonesia? Iya, karena udah enak di sana. Betul. Dan I think like one of the big IT company juga Exactly, kan. exactly. Jadi banyak banget yang mempertanyakan kenapa balik di Indonesia, lebih enak kan di Singapura, atau kebanyakan orang kan pengen kerja ataupun menetap di luar negeri kayak Betul. gitu. Nah, jadi masing-masing ada point of view-nya ya Pak ya. Tapi kalau dari point of view saya dan calon istri saya waktu itu, kita itu melihat jangka panjangnya Pak. Jadi kalau kita melihat di sisi short term-nya, jangka pendeknya, itu memang kerja di Singapura atau kerja di luar negeri itu enak. Hasilnya kan tinggi ya, apalagi dolar ya Pak ya. Pajaknya juga tinggi. Nah, itu juga. Di sana itu di Singapura kita mendapatkan gaji memang tinggi, cuma gini Pak, yang menjadi kendala adalah ketika kita mendapatkan gaji tinggi di negara tersebut, expense di negara tersebut juga tinggi Pak, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita di Indonesia itu gaji nggak setinggi Singapura, expense juga nggak setinggi di Singapura gitu. Nah, yang waktu itu saya senang lakukan adalah mendapatkan gaji di Singapura, tapi pulang ke Indonesia untuk jalan-jalan gitu Pak. Nah, kebetulan waktu itu hobi saya diving gitu. Jadi dengan penghasilan di Singapura, diving di Indonesia lumayan nyaman lah gitu kan. Apalagi di Indonesia spot-spot untuk diving itu sangat banyak gitu, dan bagus-bagus. Jadi sebetulnya kita harus bersyukur Indonesia itu sangat kaya dengan alamnya gitu, sangat bagus gitu. Nah, boleh sampai sertifikat diving juga berarti? Kalau bisa diving kan ada sertifikasinya kan ya? Betul, ada sertifikasinya juga. Oke. Nah, jadi setelah diskusi panjang lebar dengan istri saya gitu, jadi kita memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Karena kita melihat juga biaya untuk menghidupin anak di Singapura itu lumayan mahal ya. Kita nggak ngomongin biaya untuk sekolah, karena biaya sekolah di sana tuh sangat murah, kebalikan di Indonesia Pak. Jadi bisa cuma $10 atau bisa dikonvert menjadi 100.000-an doang gitu. Nah, cuma yang mahalnya di Singapura adalah biaya hidup dan biaya membesarkan anak. Jadi biaya misalnya untuk les anak, untuk biaya pampersnya, susunya, segala macamnya itu lumayan mahal gitu. Nah, terus ditambah lagi lifestyle antara Indonesia dan Singapura itu kan beda ya Pak ya. Kalau di Indonesia itu kita biasanya ya hampir di tiap rumah lah ya, teman-teman semuanya juga tahu bahwa kita biasanya ada yang namanya ART. Betul. Ada kendaraan kayak gitu kan ya. Itu hal lumrah lah di Indonesia. Cuma kalau di Singapura biasanya berbeda. Mereka biasanya melakukan semua hal itu oleh mereka sendiri gitu loh, suami istri gitu, termasuk menjaga anak. Dan untuk kendaraan biasanya mereka menggunakan public transport gitu kan ya, MRT atau bus gitu. Udah lebih enak terintegrasi lah mereka. Betul. Karena mereka juga ditunjang dengan alat transportasi yang sangat bagus ya Pak ya di sana. Tuh. Nah, waktu itu saya tuh sempat nih iseng-iseng nanya ke kolega saya gitu. Sempat membandingkan kendaraan di sana Pak. Jadi waktu itu sekitar tahun 2013 atau 14, saya ngebandingin tuh. Misalnya kita ambil mobil Honda Jazz Pak. Nah, dulu di Indonesia Honda Jazz kan sangat terkenal dan itu kisarannya itu 200 juta di kisaran tahun itu ya Pak. Pada tahun itu. Terus saya bandingkan dengan biaya pembelian kendaraan Honda Jazz juga sama di Singapura Pak. Mungkin Pak Flo bisa tebak Pak, kisaran berapa? Bisa 2 kali lipat lebih ya sebenarnya, ya nggak sih? Betul, lebih Pak. Jadi waktu itu kita melakukan perbandingan, saya agak shock. Kita di sini bisa beli 200 jutaan untuk Honda Jazz, di sana itu 1,2 M lebih. 6 kali lipat? Yes. Yes. Nah, kenapa mahal? Sebetulnya dari harga mobil itu mirip Pak, 200-an juta. Tapi yang bikin mahal di Singapura itu adalah COE. Certificate of Entitlement-nya gitu. Nah, itu yang bikin mahal, itu berlaku untuk 10 tahun dan kalau misalnya lebih dari 10 tahun bakal lebih mahal lagi gitu. Usia kendaraannya kalau misalnya udah semakin tua kan sumbangsih kontribusi kita terhadap emisi karbon juga tinggi kan sebenarnya. Betul sekali Pak. Nah, jadi di sana dengan biaya
mobil yang mahal, belum lagi nanti biaya parkir mahal, belum lagi nanti biaya ERP atau biasanya itu tol mereka itu juga mahal gitu ya Pak ya. Jadi mereka lebih memilih untuk menggunakan kendaraan umum. Itu adalah salah satu skema dari pemerintahan Singapura untuk menekan jumlah kendaraan supaya nggak macet. Sebenarnya memang strateginya untuk memaksa orang pakai public transport, tapi mereka sendiri Betul. juga memastikan public transportnya juga functioning well ya, dan Betul terintegrasi. Jadi orang juga gampang kemana-mana, nggak I mean expecting public transport atau encouraging orang untuk naik public transport, tapi ternyata belum siap gitu loh. Betul sekali Pak. Iya. Nah itu jadi lumayan banyak nih pertimbangan dari kita untuk memutuskan balik ke Indonesia. Kayak gitu. Begitu balik ke Indonesia, masuk ke T-Connect atau kemana dulu? Belum. Jadi sebelum saya masuk ke T-Connect, saya itu join ke IBM Indonesia Pak. Gitu. Nah, jadi ditarik atau dirimu request untuk pindah ke Indonesia? Pindah ke Indonesia, kayak gitu. Request? Ada request ke Indonesia. Nah jadi waktu itu di IBM Indonesia saya kebetulan sebagai arsitek, bukan arsitek bangunan Pak ya. Jadi IT arsitek. Jadi tadinya technical, sekarang arsitek. Iya, betul. Jadi lebih banyak kita ngeplan, bikin roadmap, bikin blueprint sebuah company, kita teknologinya mau ngapain 3 sampai 5 tahun ke depan kayak gitu berjenjang. Udah lebih strategi, udah mulai ada strategic based on the patterns atau based on the queries-nya ya. Betul sekali Pak. Nah di IBM Indonesia saya menghabiskan waktu sekitar 1 tahun gitu. Itu ada project transformasi terbesar yang pernah kita lakukan, dan itu merupakan proyek terbesar di IBM Indonesia sepanjang sejarah. Itu sampai masuk di berita Pak. Nah itu kita proyek transformasi tersebut sangat kompleks ya Pak ya, bisa dibilang ya Pak ya. Karena kita itu ketika melakukan transformasi ada 3 hal Pak yang kita biasanya lakukan perubahan besar-besaran. Satu itu mengenai people, di mana kalau sebelumnya itu menggunakan manual, gimana kita ubah dengan menjadi teknologi digital kayak gitu dengan teknologi. Dan terus yang kedua itu adalah proses, di mana semua proses yang dulunya manual itu diubah menjadi ke teknologi, kita menyesuaikan dengan digitalisasi yang ada kayak gitu kan ya. Terus yang ketiga adalah teknologi itu sendiri Pak. Jadi teknologi itu pun kita melakukan teknologi refreshment gitu kan ya, kita melakukan upgrade, kita juga melakukan yang namanya inovasi terbaru gitu loh. Teknologi apa atau aplikasi apa aja yang bisa menunjang untuk peningkatan produktivitas di company tersebut. Tapi yang menarik dari sebenarnya, karena kan dirimu tadi di Singapura berapa tahun? 6 tahun ya? Jadi kalau misalnya untuk kerja itu 5-6 tahun ditambah kuliah 4 tahun, jadi sekitar 9-10 tahun Pak. Yang aku menarik adalah mungkin orang kan karena punya mindset udah enak di luar negeri, kenapa balik ke Indonesia? Kalau aku justru pengen nanya ke Andre nih, dari pengalaman dirimu, what do you feel that is different when you were in Singapore and then when you return to Indonesia? Plus dengan tadi role yang beda, karena kan Singaporean pasti beda sama Indonesian in terms of stakeholders-nya, maksudnya demand-nya juga pasti beda, infrastrukturnya juga pasti beda. I mean like tadi juga role-nya adalah transformasi nih, bukan sesuatu yang mudah. Making changes yang tadi dirimu udah sampaikan. Nah mungkin ambience-nya kayak gimana ketika di Singapura sama ketika dirimu pindah ke Indonesia? Good question Pak. Jadi memang it's not easy ya ketika kita pindah negara ya, bukan pindah kota ya. Karena dari sisi culture-nya itu sangat berbeda. Nah kebetulan di Singapura itu kan sangat multicultural ya Pak ya. Jadi saya itu ada kolega dari India, dari China, dari Indonesia juga ada, dari Singapura sendiri juga ada, Malaysia dan segala macamnya gitu. Nah jadi kita itu harus bisa melakukan adaptasi gitu kan ya, dengan lawan bicara kita, dengan manajemennya gitu. Nah di Singapura itu
sebetulnya mereka sangat baik dalam hal organize. Role dan responsibility-nya itu udah jelas. Segregasinya ya. Segregasinya juga udah baik. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu udah by rule gitu kan ya. Jadi kita udah ada black and white-nya gitu. Jadi kita mau ngapain, kita harus kerjanya kayak gimana, bahkan ya di luar tempat kerja pun, di jalanan ataupun di tempat publik itu semuanya udah ada rule and regulation-nya kayak gitu Pak. Nah, sedangkan ketika pindah ke Indonesia itu berbalik ke 180 derajat gitu kan ya. Nah, ada satu hal lucu yang biasanya nih Pak, kalau orang yang sudah lama tinggal di Singapura balik ke Indonesia, itu Pak ya, Bapak bisa challenge mereka, suruh nyebrang jalan Pak. Itu pasti nggak bisa Pak. Mungkin bisa, tapi butuh penyesuaian lebih lama. Betul. Karena beda kan, maksudnya akses dan ya kebiasaan pengemudi di sana sama di sini pasti beda kan? Betul Pak. Jadi itu yang saya alamin juga gitu ya Pak ya. Jadi ketika di Singapura itu kan kalau misalnya kita mau nyebrang jalan kan nggak boleh namanya jaywalking. Jadi kita beneran di lampu merah gitu kan ya. Ketika lampu merah itu mobil semua stop, biasanya ada lambang yang hijau ya untuk pedestrian kita nyebrang jalan. Nah itu dengan nyaman lah, kita pasti bisa nyebrang dengan aman gitu. Karena tadi udah complying to the rules and regulations ya, clear betul kan? Sekali. Sedangkan di Indonesia itu kan mobil lewat-lewat aja kayak gitu. Jadi mobil dan motor, sepeda dan segala macam. Jadi ketika kita mau nyebrang jalan, ada mobil, ada motor, nggak jadi-jadi itu Pak, maju mundur gitu. Padahal udah harus haknya kita jalan, masih nggak bisa. Betul, kayak gitu. Nah itu yang agak unik gitu Pak. Ketika orang Indonesia udah lama di Singapura balik ke Indonesia biasanya mengalami hal tersebut. Culture shock lah. Culture shock. Oke. Nah sedangkan di Singapura juga kan bagusnya mentality kita terbentuk ya dengan kita kedisiplinan gitu kan ya, kita masuk jam berapa, pulang jam berapa, dan juga untuk masalah ketika jam kerja ya memang kita kerja kayak gitu ya. Nah ketika kita pulang ke Indonesia terutama perempuan ya, bagi istri gitu kan ya, masalah ketika malam hari gitu kan kurang nyaman untuk jalan sendirian untuk perempuan gitu. Nah, sedangkan kalau di Singapura kan ya mau jalan sendirian mau jam berapapun aman gitu Pak ya. Nah, untuk culture kerja sendiri di Indonesia kan kind of lebih relax ya dibandingin dengan Singapura gitu. Awal-awal kita memang memiliki culture shock gitu. Nah, tapi lambat laun kita belajar, kita adaptasi gitu kayaknya gimana orang Indonesia, ritme kerjanya, etos kerjanya kayak gimana, kita pun bisa mengikuti kayak gitu sih Pak. Oke. Jadi butuh waktu untuk belajar itu semua. Oke. Jadi takes time tapi nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau kebiasaan working long hours in Singapura sama Indonesia gimana? Kebiasaan working long hours biasanya di Singapura itu ke deadline Pak. Jadi bagusnya di Singapura itu ketika ada deadline, misalnya 7 hari ke depan, ya udah dikejar itu sampai 7 hari ke depan itu kayak gimana bisa mencapai deadline tersebut gitu. Nah itu yang membuat orang Singapura itu sangat strict gitu kan ya, sangat kerja keras untuk mencapai deadline tersebut gitu. Jadi etos kerjanya itu lebih ke arah deliverables-nya gimana mereka untuk make things happen ya. Betul. Oke. Begitu masuk ke Indonesia agak sedikit shock. Oke. Sekarang udah biasa. Oke. Nah, tapi itu kebiasaan-kebiasaan. Nah, kalau misalnya kerjaan tadi kan tadinya cuma technical support untuk standby, making sure server aman, kemudian aplikasinya juga on the working days functioning. Kemudian udah mulai masuk tadi ke transformasi, strategi dan segala macam. Itu kan ada perubahan lagi. Itu gimana pengalaman kamu, Dri? Jadi kita itu harus senantiasa belajar ya Pak ya. Jadi kita mengikuti perubahan lah gitu. Biar kita meningkatkan skill kita, meningkatkan pengalaman kita gitu. Jadi ada satu buku nih saya baca akhir-akhir ini, itu Who Moved My Cheese Pak. Oke. Ya. Ratatouille. Bukan ya, Who Moved My Cheese Ratatouille biasanya.
Bukan Pak. Nah itu di buku Who Moved My Cheese itu ditulis oleh Spencer Johnson. Nah itu menceritakan mengenai 2 tikus dan 2 kurcaci yang mencari kejunya kayak gitu. Nah apa sih yang bisa kita petik dari sana? Nah di buku tersebut itu menceritakan bahwa perubahan itu adalah sesuatu hal yang pasti Pak, gitu kan ya. Jadi kita harus bisa mengikuti perubahan tersebut. Jangan kita fokus ke problem gitu. Ketika ada perubahan kita malah bingung, kita blaming terhadap perubahan tersebut sehingga kita nggak fokus ke solusinya. Gitu. Nah kalau misalnya kita melihat company-company sebelumnya gitu ya Pak ya, giant company, let's say Nokia Pak. Nokia siapa yang nggak pakai Nokia zaman dulu ya Pak ya? Pada saat itu. Iya pada saat itu ya, sangat tahan banting lah HP-nya gitu, nggak perlu yang namanya update-update kayak zaman sekarang gini kan ya. Nah, Nokia, Sony Ericsson. betul di zaman dulu itu ya Pak ya. Nah Nokia itu giant company di zamannya Pak. Cuma Nokia kurang beradaptasi terhadap perubahan tersebut, sehingga dia merasa nggak perlu lah berubah, orang udah nyaman, udah sales masih oke, salesnya bagus gitu kan ya, 90% orang pakai Nokia gitu, ngapain perubahan gitu. Nah namun sayangnya ya seperti yang buku itu bilang gitu kan ya, Who Moved My Cheese gitu, kita harus mengikuti perubahan sehingga lambat laun orang berpindah tuh, masyarakat, customer pindah dengan adanya kedatangan Android, Apple kayak gitu. Benar-benar mengguncang ya. Betul, sangat mengguncang Nokia waktu itu. Nah satu juga quote yang sangat bagus di buku tersebut ya, itu dari Charles Darwin. Itu mengatakan bahwa spesies yang bisa bertahan di dunia ini bukan spesies yang terkuat atau bukan spesies yang terpintar gitu Pak. Namun yang bisa bertahan di dunia ini adalah spesies yang bisa mengikuti perubahan, yang bisa beradaptasi, yang bisa berevolusi kayak gitu Pak. Nah jadi sama halnya dengan kita sendiri gitu ya Pak ya. Jadi kita itu harus bisa berubah, kita harus bisa berevolusi, kita harus bisa belajar, meningkatkan kapasitas diri lagi gitu kan ya, dengan banyak belajar buku, dari buku gitu kan ya, dan juga kita bisa mengikuti seminar, training segala macamnya, sehingga kita meningkatkan kualitas diri kita gitu Pak. Nah jadi ketika saya pindah dari IT spesialis menjadi arsitek, itu juga bukan hal yang gampang gitu. Jadi saya harus belajar banyak gitu kan ya. Apalagi waktu itu proyeknya sangat besar, sehingga karena tadi membawa nama transformation project. Betul. Ketika transformation tuh bebannya tuh kayak gede banget. Betul sekali Pak. Dari namanya aja udah beban ya Pak. Iya gitu. Transform. Iya. Nah, jadi pada saat itu pun kita ada satu project ya Pak ya. Maksudnya dari project besar itu kita bagi ke project kecil-kecil ya Pak ya. Nah, di salah satu project kecilnya itu kita itu melakukan migrasi Pak. Jadi dengan transformasi itu kita melakukan migrasi data center ya Pak ya. Nah di project tersebut Pak, kalau misalnya kita ngomongin pengalaman saya sebelumnya, itu nggak tidur di malam hari, satu malam itu udah biasa gitu. Nah cuma karena di project ini sangat besar gitu, kita itu sampai nggak tidur 3 hari ya. Jadi kita itu ngejerin deadline Pak, ngejerin deadline untuk migrasi data center itu supaya bisa berhasil gitu. Dimana kita ketika saat itu memang berhasil Pak gitu kan, cuma nggak sehat gitu kan ya kalau misalnya kita terus-terusan nggak tidur beberapa hari ya gitu ya. Cuma ada kepuasan tersendiri Pak di dalam things done ya, di dalam diri dan juga di teman-teman, dengan bonding kita yang sangat kuat. Kita make things done, kita bikin customer happy, kita bisa ngejar deadline-nya, gitu sih Pak. Oke. Nah, itu waktu di IBM. Nah, kalau yang di sekarang, ini roles and responsibilities-nya lebih kayak gimana? Oke. Nah, jadi setelah di IBM Indonesia, saya pindah ke Tech-Connect di tahun 2017. Ya, jadi udah mau 8 tahun? Udah hampir 8 tahun Pak. Nggak berasa. Nanti awal tahun depan ulang tahun yang ke-8 itu.
Nah awalnya itu saya sebagai PMO, itu sekitar 1-2 tahun, terus diangkat menjadi PMO Manager, dan terus diangkat lagi menjadi GM of Strategic and Governance gitu. Nah di role saya tersebut saya menghandle beberapa partner siapa ya. Jadi kita sebut aja misalnya kayak OTT, bank, asuransi, renewable energy, cyber security, peer-to-peer dan lain sebagainya gitu. Nah kita itu ada melakukan ad hoc project, ada support mengenai strategi dan analisis, ataupun kita melakukan end-to-end. Nah untuk yang end-to-end itu saya sampai diangkat menjadi Chief of Strategic Officer di sana gitu kan ya, atau ada yang di partner lain saya sebagai Head of Operasionalnya gitu. Jadi tergantung gimana skema support kita terhadap partner tersebut gitu. Nah tetap tapi kita tidak melupakan kerjaan yang di Tech Connect tersebut gitu Pak. Jadi kita ya melakukan here and there lah gitu ya Pak ya. Nah jadi ketika kita melakukan support untuk partner-partner tersebut, kita melakukan banyak hal Pak. Jadi dari misalnya kita cuma mengerjakan satu project aja, atau kita mengerjakan end-to-end sampai ke bisnis revenue, sampai kita melakukan penjualan kayak gitu. Nah itu yang biasanya kita lakukan Pak untuk partner kita. So jadi sebenarnya dari technical going into strategy, kemudian project management ya, karena sebenarnya juga di transformation project ya part of project management udah jalan ya berarti. Betul. Ya. Nah sekarang kan tadi juga udah ngebahas tentang operations atau operasional juga. Nah dan your servicing kan nggak cuma one partner atau one business unit ya, tapi banyak. Nah betul. Gimana nih sebenarnya, orang pasti akan nanya kan, sehari kan cuma, kalau teorinya sehari cuma 8 jam, seminggu cuma 7 hari. Kalau misalnya 7 hari kan ya itu udah termasuk Sabtu dan Minggu ya, which is harusnya idealnya adalah break. But to certain extent from your stories, when you would like to make things happen, ya memang you're going to go extra miles, nggak tidur 3 hari tadi in one of your project. Betul. Nah mungkin bisa share ke teman-teman nih, terutama teman-teman yang juga either going dengan background IT, yang kemudian nanti pengen tahu sebenarnya IT itu bisa masuk kemana. Kan tadi kan dirimu dari technical, kemudian masuk ke strategic, masuk ke project management, and then now you're leading an organization yang servicing partners atau servicing business units. Mungkin bisa share your strategy, your approach in managing your resources nih. Tadi kan orang, teknologi, business process, segala macam yang sehingga orang kayak, oh oke. Karena identik nih orang IT, orang teknologi itu dianggapnya not really communicative, not really ada identiknya orang IT itu seperti itu. Nah, based on your experience, mungkin boleh cerita, Dri, gimana your strategy, your approach untuk bisa ke titik yang sekarang. Oke. Jadi kalau bisa dibilang ya Pak ya, saya join Tech Connect ini kan sekitar 7-8 tahun yang lalu ya Pak ya. Jadi itu juga ada hal-hal yang di awal saya join dari IBM, multinational company, ke Tech Connect itu kan beda ya Pak ya. Nah itu juga culture shock yang kita harus adapt terhadap perubahan tersebut gitu. Dimana awalnya saya sangat idealis untuk mengimplementasikan apa saja yang sudah dialami ataupun yang sudah saya pelajarin ketika di IBM Singapura maupun di IBM Indonesia untuk dimasukkan atau diimplementkan di Tech Connect ini. Namun nggak semuanya ideal kan ya Pak ya dalam hidup ya. Betul. Nah jadi setelah sekian lama ini bertahun-tahun, saya ada 3 hal yang menurut saya sangat penting lah untuk kita bisa sukses di Tech Connect ini. Jadi hal yang pertama itu adalah kita harus open mind Pak. Jadi open mind itu adalah terbuka terhadap perubahan. Ya. Jadi kita harus bisa menghadapi perubahan, dinamika dari sebuah company, dinamika dari manajemen, keputusan yang berubah-ubah,
tapi itu semua demi kebaikan bersama, gitu kan ya, mengikuti tren perubahan informasi ataupun perubahan keadaan lapangan gitu. Nah, asal kita open terhadap perubahan tersebut, itu kita bisa survive, gitu kan ya. Jangan kita stick, misalnya kita mau ke sini nih, terhalang, saya mau ke Bapak, terhalang dengan botol ini gitu loh. Terus dengan terhalang ini, saya udah mundur balik. Seharusnya kita harus cari cara. Iya, cari cara gimana nya kita bisa lewat ke kanan atau ke kirinya. Cari gitu, celah lah ya. Betul. Okay. Yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah kita harus senantiasa belajar, Pak. Ya, kita belajar, kita fleksibel, dan kita selalu meningkatkan kapasitas kita gitu. Nah, ketika saya menghandle awalnya Tech Connect, di mana industrinya itu sangat berbeda dengan partner-partner itu, tentu saja saya nggak tahu semuanya ya Pak. Betul. Ya. Jadi saya harus belajar banyak, harus catching up lagi. Things ya, baca-baca lagi. Betul. Atau misalnya dengan ngobrol kayak begini, betul, minta ada sesi-sesi kan. Iya, jadi belajar dari basicnya lagi ya. Di industri tersebut bedanya apa dengan industri Tech Connect itu sendiri Pak. Jadi belajar itu harus terus-menerus ya Pak ya. Jadi kita nggak boleh stop belajar, kita harus open terhadap opportunity yang diberikan kepada kita gitu, karena kita dipercayakan oleh manajemen. Yang penting kita mau belajar, kita mau open our mind gitu. But to respond to that story, Ndri, kadang orang kan sudah mikir bahwa you maintain such positivity nih, such spirit nih untuk harus belajar, harus cari cara dan segala macam. To certain extent kan ketika when you're doing the job ada stresnya sendiri, waktunya udah habis dan segala macam, kayak not to mention if you're mentioning tadi udah nikah, punya anak, kan there are also other aspects in your life yang mesti you consider to be taken into account kan. Nah, itu gimana nih your practical tips and tricks yang mungkin bisa di-share ke teman-teman bahwa dengan kompleksitas kerjaan yang ada, tuntutan tugas dan tanggung jawab, tuntutan peranan seorang Andri sebagai seorang yang bukan pekerja, which is di rumah, gimana tuh memastikan untuk tetap positif, untuk tetap punya semangat kayak begitu. Apalagi juga sekarang pasti you're leading a team yang harus ada deadline, harus deliver, harus understand ini itu. Mungkin bisa share biar orang kayak kebayang bahwa okay, this is what I could do, dan oh ya ini benar-benar relatable. Kalau bahasa anak zaman sekarang kan, ya gue relatable nih sama hal kayak gini. Mungkin kayak gitu, Ndri. Iya, betul. Setuju sekali, Pak. Tuh, jadi memang kita di zaman sekarang ini kan begitu banyak yang harus kita lakukan ya, padahal waktu kita terbatas gitu kan ya. Sedangkan tuntutan juga semakin lama semakin banyak. Tapi ya itu, kita itu harus bisa time management itu dengan baik. Jadi kalau saya sih, saya membiasakan diri saya dengan olahraga gitu. Jadi di dalam jiwa yang kuat itu kan harus ada tubuh yang sehat, ya Pak ya. Jadi kita bisa melakukan banyak hal. Kalau misalnya kita sepinter apapun, sekaya apapun, tapi nggak ada kesehatan, itu percuma, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya biasain untuk tetap melakukan hobi saya, tetap menyempatkan waktu untuk melakukan hal-hal lain di luar kerja. Misalnya kalau saya itu lebih suka misalnya untuk pagi hari itu olahraga Pak, baik itu nge-gym, baik itu golf, baik itu berenang, apapun itu. Nah, selain itu saya juga suka yang namanya belajar mengenai saham, gitu kan ya. Jadi kita terbuka terhadap, tambah lagi nih, belajar mulu dari tadi. Selalu belajar itu selalu Pak, sampai seumur hidup kita itu kita harus tetap belajar Pak. Gitu. Kita harus investasi itu dari leher ke atas, gitu kan. Jadi kita selalu menambah pengetahuan kita jadi menambah ilmu kita, gitu kan ya. Jadi saya juga misalnya saya agak kurang suka membaca buku, tapi di zaman sekarang ini gitu kan ya, semuanya bisa online, bisa podcast, bisa belajar dari YouTube.
bisa ada namanya summary book kayak gitu, dimana di YouTube itu udah banyak banget gitu. Kayak belakangan ini saya juga ada baca buku Psychology of Money gitu kan ya, itu oleh Morgan Housel gitu. Dimana di Psychology of Money itu, ini agak sedikit out of topic ya, tapi menurut saya itu buku bagus gitu kan ya, karena kita ini di di dunia pendidikan kita nggak pernah diajarin mengenai keuangan, Pak. Ya kan ya? Kita dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kecuali kita ngambil jurusan keuangan, nggak bakal diajarin mengenai keuangan. Financial literacy-nya memang betul. Sedangkan ketika kita di dunia kerja, ketika kita punya family, manajemen finansial itu sangat penting, gitu kan ya. Nah, makanya di buku tersebut, kalau saya boleh rangkum, ada 3 hal penting di buku tersebut yang mengatakan bahwa yang pertama, mengelola keuangan itu nggak ada hubungannya sama kepintaran, Pak. Nah, kenapa? Jadi dia memberikan contoh di mana ada satu cleaner di Amerika, itu rajin menabung, dia juga hidupnya sederhana, dan dia itu suka donasi bahkan gitu ya Pak ya. Di akhir hidupnya Pak, dia itu mempunyai kekayaan sekitar 8 juta dolar, which is semuanya yang lumayan gitu ya Pak ya, dengan penghasilan dia juga gitu. Nah, sedangkan ada satu lagi contoh di mana dia adalah manajer investasi Pak, dengan hidup yang foya-foya, dengan pengambilan resiko yang tinggi, stres yang tinggi kayak gitu, sehingga pada saat itu dia ketika di akhir hidupnya itu dinyatakan bangkrut Pak. Gitu. Nah, jadi di buku tersebut mengkonklusikan bahwa untuk mengelola keuangan itu bukan masalah pinter atau enggak, tapi gimana karakter kita sebagai manusia mengelola keuangan itu dengan baik, gitu. Kita nggak serakah gitu. Nah, itu masuk ke poin kedua dari buku tersebut, yaitu adalah kita harus tahu kata cukup. Nah, ketika di dunia digital sekarang ini Pak ya, apalagi kita ngeliat IG banyak banget orang yang foto-foto, ngepost-ngepost, flexing kayak gitu kan ya, jalan-jalan kemana gitu. Unhealthy competition lah ya sebenarnya, dan sebenarnya nggak perlu. Kalau misalnya memang belum mampu ya udah biarin aja. Iya, betul. Nah, itu kan yang membuat kita kayak red racing ya, kejar-kejaran, ngebandingin dengan teman kita si A. Kita kejar, sudah mencapai si A, kita ketemu si B, si B lebih lagi, kita kejar si B, terus si C. Never ending Pak. Nah, itulah yang ngebuat kita itu jadi red racing. Kita seharusnya tahu kapan itu kata cukup kayak gitu kan ya. Soalnya sebagai manusia ya Pak ya kita semua ngalamin. Kalau misalnya ngomongin kebutuhan, ya mungkin kita butuh. Tapi kalau kita udah ngomongin keinginan, never ending Pak, ya kan ya. Masih banyak lagi kita ingin ini, ingin itu gitu. Nah, itu yang ngebuat kita itu never ending juga gitu, kejar-kejaran, stres bahkan gitu kan ya. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, di buku tersebut juga ngomongin bahwa mengumpulkan kekayaan atau keuangan itu berbeda dengan mengelola keuangan Pak. Jadi artinya apa? Kalau misalnya kita mengumpulkan dikumpulin di satu titik terus, ya kita kumpulin aja gitu kan ya, kerja keras segala macamnya. Tapi kalau mengelola atau memaintain keuangan atau kekayaan itu udah different strategi. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau ngumpulin uang, mungkin kita mau ngejar dengan high risk high gain kayak gitu. Betul. Tapi kalau kita udah masuk ke mengelola atau maintain, kita lebih ke arah saving gitu. Kita lebih ke arah konservatif terhadap investasi yang kita lakukan. Nah, juga kita biasanya menyiapkan saving funds ya, untuk emergency fund gitu, untuk 6 bulan atau 1 tahun ke depan kayak gitu. Nah, jadi itu 3 hal penting yang menurut saya sangat bagus di buku tersebut gitu, yang bisa kita pelajari atau kita implementkan di kehidupan kita gitu Pak. Dan ini menarik karena sebenarnya Andri itu udah coba kasih gambaran ke teman-teman. Andri itu punya kebiasaan-kebiasaan yang positif
Tadi kan udah sempat bahas, tadi bilang apa? Harus open mind, terus kemudian time management, terus tadi ngebagi antara personal and professional dengan punya kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya juga terkait sama your time management. And then you're being disciplined dengan yang tadi, dengan tetap belajar, baca buku, dan mungkin most of the books are in English ya kalau misalnya kayak gitu biasanya, atau udah ada buku bahasa Indonesianya udah ada Indonesianya atau juga. Bahkan yang tadi kalau podcast ataupun summary book itu juga mereka ada beberapa yang bahasa Indonesia juga. Oke, kayak gitu. Nah, ini menariknya adalah karena kan dirimu sudah ngelit bisnis, no longer only thinking about you. Gimana menularkan hal-hal tersebut ke orang lain yang you work together with? Karena kan nggak gampang kan, maksudnya ya mungkin orang lihatnya as a person ya Andri seperti ini dan segala macam, tapi untuk ngajak, mendorong atau menggugah orang yang kerja bareng sama dirimu, entah itu within your team dan atau tadi banyak project yang dirimu handle, itu gimana caranya Andri? Ya, jadi ya itulah kita fungsinya belajar ya Pak ya. Jadi saya juga belajar gimana membaca orang, maksudnya bukan tahu isi hatinya atau gimana ya, tapi lebih ke arah melihat body language-nya, melihat kepribadiannya, melihat gimana etos kerjanya gitu kan ya. Karena masing-masing orang itu terbentuk dari kebiasaan dia, dari lingkungan dia, dari gimana dia dibesarkan kayak gitu. Jadi masing-masing orang itu pasti punya uniqueness yang berbeda-beda gitu kan ya. Nah, disitulah nanti kita mesti bisa melihat ini orang itu lebih suka independen. Cuma dikasih tahu aja, oh ini goalnya ya, dia bisa melakukan sendiri, atau lebih ke arah micromanage, atau lebih ke arah mesti di spoon feeding. Itu kan beda-beda. Nah, sama halnya dengan manajemen. Ketika kita melihat stakeholders, itu sebagai leader stakeholders, itu juga beberapa ada yang berbeda-beda. Karena stakeholders pun ada yang lebih people oriented gitu, ada juga yang goal oriented. Nah, kita harus melihat mereka itu tipe yang mana. Nah, dari tipe-tipe tersebutlah baru kita bisa merespon apa yang harus kita lakukan terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Gitu. And then jadinya menjadi strategik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terimplementasi secara nyata ya, nggak harus yang harus grand design strategi yang gimana, tapi kayak yang dari interaksi, belajar, kemudian dari knowledge yang kamu udah baca dan segala macam. Oh, mungkin bisa kayak begini, kayak gitu ya. Cari celahnya. Tadi cari celahnya teman-teman. Oke, Andri, ini kita tuh kalau ngobrol tuh nggak berasa ya. Udah mau 1 jam waktunya. Mungkin ada sepatah 2 patah kata. Kalau misalnya tadi kan dari nama aja perkenalan udah langsung I'm Andri Stephen, driven kan udah. And then kalau misalnya kelihatan he has a good exposures, experiences, dan tapi juga doi terapkan nih teman-teman untuk keseharian yang bersangkutan, berubah, dia ikutin, dia punya kebiasaan-kebiasaan, and then when making decision pun pasti banyak faktor yang udah dipertimbangkan. Kayak tadi cerita pindah ke Singapura ke Indonesia, kenapa mau di Indonesia, itu udah banyak faktor-faktornya. And then dari technical ke strategic ceritanya juga seru. And then tips-tipsnya juga udah banyak. Nah, mungkin in conclusion, Dri, yang mungkin bisa di-share ke teman-teman yang ngikutin sesi kita kali ini, what would you like to highlight buat teman-teman? Mungkin kalau saya boleh advice ke teman-teman, ada 3 hal yang paling penting di dalam hidup kita, yang mungkin Pak Flo tadi udah nangkep juga nih. Yang nomor 1 adalah belajar, nomor 2 adalah belajar, nomor 3 adalah belajar, Pak. Belajar jadi, triple ya? Iya, jadi di hidup kita ini kita senantiasa terus-menerus belajar mengembangkan diri kita gitu. Bahkan kita sampai tua pun, sampai ya amit-amit
mau memisahkan pun itu kita juga harus terus-terusan belajar gitu. Nah, pelajaran yang paling berat yang pernah kita alamin waktu itu adalah ketika zaman COVID, Pak. Hitungannya. Jadi kita dulu melakukan namanya digitalisasi gitu kan ya. Namun banyak banget orang itu nggak mau perubahan gitu. Mereka nggak mau belajar sistem baru, mereka nggak mau belajar hal baru gitu, Pak. Sampai COVID melanda gitu, Pak ya. Di mana kita dipaksa untuk work from home, kita dipaksa untuk nggak ke kantor, semuanya harus via Zoom, via Gmeet segala macam. Begitu juga dengan belanja kayak gitu, kayaknya belanja juga online semuanya gitu. Nah, itu adalah pelajaran yang sangat keras untuk kita semua. Dan gitu. kita nggak ada yang nyangka di tahun tersebut bisa kejadian kayak gitu ya. Betul sekali. Jadi sebelum di COVID tersebut, Pak, kita ada project di mana itu adalah project digitalisasi internal memo. Di mana iMemo itu kita bikin supaya itu meningkatkan produktivitas, supaya kita approval itu lebih cepat, Pak. Nah, nggak tanda tangan basah lagi. Nggak tanda tangan basah lagi. Namun pada saat itu lumayan susah change manajemennya gitu. Nah, tapi ketika COVID melanda, itu langsung change management secara instan, Pak, gitu. Bahkan ketika di awal-awal COVID, itu utilisasi iMemo aplikasi tersebut, itu langsung meningkat drastis, Pak, gitu. Karena semuanya udah beralih ke digital tersebut. Nggak mungkin bawa dokumen, harus tanda tangan, nggak boleh berinteraksi langsung. Iya, karena kita diharuskan WFH kan ya, Pak ya. Jadi nggak bisa yang namanya ketemuan, apalagi bawa dokumen, itu kan pegang-pegang sesuatu gitu kan ya. Nah, itu yang sangat drastis lah belajarnya kayak gitu. Nah, tapi itu kan sayangnya kalau misalnya kita mengharapkan suatu pukulan keras ke kita baru kita belajar gitu loh. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya kita tetap belajar gitu kan ya, walaupun di kehidupan sehari-hari gitu kan ya, walaupun nggak ada pukulan keras, kita juga tetap non-stop belajar gitu, supaya kita bisa meningkatkan diri kita bisa juga lebih baik lagi dalam hal pengetahuan, dalam hal pekerjaan, ya niscaya nanti semuanya hasilnya itu akan mengikuti, Pak. Oke. Dan konsisten ya. Betul. Karena that's what I'm hearing from you. Yes. Belajar, open mind, cari cara, disiplin, manage your time dan segala macam. I think message-nya dari Andri, karena dia driven juga ya. Ingat motonya dia driven. Dia selalu mau persisten dan konsisten. Betul. Belajar, cari cara, manage time dengan baik. Itu sih yang aku nangkep. Betul. Ya nggak sih? Betul sekali, Pak. Oke. So thank you Andri udah datang di episode kali ini, udah sharing cerita-cerita. Semoga kedepannya lebih seru lagi project-projectnya, bisa mempengaruhi dan bikin orang-orang juga terinspirasi lebih lanjut. Dan juga buat teman-teman yang menyaksikan episode kali ini, semoga bisa dapat dari Andri nih bahwa konsisten, cari cara, jangan nunggu sampai kejadian eksternal yang jelek merubah kita. Tapi kebiasaan-kebiasaan yang konsisten, disiplin itu harus diterapkan. Oke, so thank you Andri. Let's say bye to the audience. Sampai ketemu lagi di episode People Story berikutnya. Thank you, bye-bye.